Coba bayangin deh, sebuah tempat yang dalam satu generasi aja berubah total. Dari yang tadinya hamparan sawah ijo yang tenang, tiba-tiba jadi pusat industri yang super sibuk dan berisik. Nah, itulah kisah Karawang. Kali ini kita bakal bedah gimana salah satu lumbung padi terbesar di Indonesia ini bisa mengalami transformasi yang begitu drastis dan cepat. Di satu sisi, kita punya Karawang zaman dulu, masyarakat petani, di mana kaya atau enggaknya seseorang diukur dari berapa banyak kerbau yang dia punya. Kehidupannya ya berpusat di desa. Terus, lihat Karawang sekarang, pemandangannya didominasi pabrik-pabrik raksasa. Simbol statusnya itu sepeda motor, dan impian banyak orang adalah jadi pekerja pabrik. Kontras yang luar biasa ini, inilah inti cerita kita. Posisinya yang dekat banget sama Jakarta ini kan memunculkan satu pertanyaan besar. Gimana ceritanya lumbung padi yang begitu vital bisa tiba-tiba berubah jadi lantai pabrik raksasa? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi, mulainya dari sini. Transformasi Karawang ini bukan terjadi begitu aja loh. Ini adalah hasil dari serangkaian kebijakan dan investasi gede-gedean yang emang sengaja dirancang buat mengubah wajah wilayah ini selamanya. Jadi, fondasinya tuh diletakkan di pertengahan 80-an, waktu tol Jakarta Cikampek selesai dibangun. Itu jadi jalur penghubung vital ke ibu kota. Terus, momentumnya ngebut banget. Tahun 89, keluar Kepres yang membuka pintu lebar-lebar buat investasi swasta di kawasan industri. Dan cuma beberapa tahun kemudian, tahun 95, Karawang International Industrial City atau KIC udah mulai jalan. Coba perhatiin deh, seberapa cepat semua ini terjadi. Ini perubahan yang terencana dan dieksekusi dengan kecepatan kilat. Dan kita nggak lagi ngomongin skala kecil-kecilan. Lihat aja angkanya. Cuma dalam setahun, dari 1990 ke 1991, izin buat ribuan hektar lahan industri langsung keluar. Ini bukan pembangunan yang pelan-pelan. Ini kayak serbuan lahan massal yang digenjot langsung dari atas. Ini nunjukin betapa masif dan terpusatnya dorongan industrialisasi waktu itu. Efek dominonya langsung kelihatan. Pabrik-pabrik ini kan butuh banyak banget pekerja dari luar, dan mereka semua butuh tempat tinggal. Hasilnya, perumahan-perumahan baru tumbuh kayak jamur di musim hujan, biasanya ngepung kawasan industri. Ini menciptakan kantong-kantong komunitas pendatang yang terpisah, baik secara fisik maupun sosial dari desa-desa asli yang udah ada lebih dulu. Tapi, ya itu, kemajuan ini ada harganya. Dan harga itu terutama dibayar oleh penduduk asli. Mari kita lihat lebih dalam gimana industrialisasi ini mengubah total cara hidup mereka. Kutipan ini, wah kena banget sih. Ini benar-benar menangkap inti perubahannya. Dulu, kekayaan itu artinya punya aset produktif, kayak kerbau. Sekarang, kekayaan itu artinya pamer barang konsumsi. Definisi sukses dan status sosial itu jungkir balik. Dari punya banyak ternak, jadi punya motor terbaru atau TV layar datar. Dan ini bukan cuma omongan, datanya ada. Coba lihat angka-angka dari sebuah desa di tahun 2007 ini. Kepemilikan televisi aja udah nyampe 91%, dan lebih dari setengahnya punya sepeda motor. Ini visualisasi yang nyata banget tentang gimana budaya konsumerisme meresap sampai ke tulang sumsum kehidupan desa. Poin kuncinya di sini adalah, pergeseran ini bukan sekedar pilihan gaya hidup, tapi lebih ke keterpaksaan. Gini, waktu lahan pengembalaan umum, tempat kerbau mereka cari makan, disulap jadi pabrik dan lapangan golf, pilihan untuk beternak secara tradisional itu pelan-pelan lenyap. Jadi mau nggak mau, mereka terdorong masuk ke ekonomi yang basisnya uang tunai. Tapi, di tengah semua hingar-bingar ini, muncul satu masalah besar. Janji lapangan pekerjaan yang melimpah itu ternyata nggak terbagi rata. Banyak penduduk asli yang akhirnya justru merasa cuma jadi penonton di tanah kelahiran mereka sendiri. Kenapa bisa begitu? Ya, karena pabrik-pabrik baru ini pasang syarat yang jujur aja susah banget dipenuhi warga lokal. Mereka minta ijazah SMA, padahal generasi yang lebih tua banyak yang cuma lulusan SMP. Ada batasan usia yang ketat, sering banget di bawah 24 tahun. Bahkan ada syarat fisik segala, kayak tinggi badan minimum. Yang lebih parah, proses rekrutmennya sering dilakukan di kota lain kayak Jakarta atau Bekasi. Makin susah kan buat warga setempat? Udah susah dapat kerja, sekalinya dapat pun ternyata nggak ada jaminan keamanan. Pada tahun 2007, lebih dari 60% pekerja di sana itu statusnya cuma pekerja kontrak jangka pendek. Coba bayangin, mayoritas tenaga kerja hidup dalam ketidakpastian. Nggak tahu bulan depan masih punya kerjaan atau enggak. Grafik ini nunjukin jurang pemisahnya dengan jelas banget.
Staf tetap yang seringnya pendatang rata-rata bisa kerja lebih dari 6 tahun. Sementara pekerja kontrak yang banyak diantaranya adalah anak-anak muda dan warga lokal, rata-rata cuma bertahan 1,6 tahun. Ini gambaran nyata dari ketidakpastian yang mereka hadapi setiap hari. Dampak sosialnya dalam banget. Muncul generasi muda lokal yang kecewa dan frustrasi. Mereka lihat tanah mereka berubah drastis, tapi mereka nggak merasa kecipratan kemajuannya. Mereka melihat para pendatang dapat kerjaan yang lebih bagus, lebih stabil, dan ini menciptakan perasaan terasing di rumah mereka sendiri. Kalau Anda pikir ceritanya sampai di sini aja, Anda salah besar. Transformasi Karawang ini bukannya melambat, justru sebaliknya. Gelombang pembangunan berikutnya udah di depan mata, dan skalanya jauh lebih masif. Kalau gelombang pertama di tahun 90-an itu udah kerasa cepat, yang terjadi sekarang ini, jauh lebih kencang lagi. Laju perubahan di Karawang sedang berakselerasi didorong oleh proyek-proyek infrastruktur raksasa. Dan ini dia babak barunya. Kawasan industri KIIC terus meluas, stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung bakal segera dibuka dan katanya siap melayani 14.000 komuter setiap hari yang didukung sama 8 akses jalan baru. Ini bukan lagi sekedar industrialisasi biasa, ini udah transformasi level mega. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Karawang sedang melesat ke masa depan dengan kecepatan super tinggi. Pertanyaannya sekarang, apakah pola yang sama akan terulang lagi, di mana sebagian besar penduduk lokal kembali tertinggal? Atau, apakah kali ini ceritanya akan berbeda, dan manfaat pertumbuhan yang luar biasa ini bisa dirasakan secara lebih adil dan merata? Pelajaran dari masa lalu sudah ada, tapi masa depan kan masih berupa lembaran kosong.